Baik, terima. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Mas Roy, di kolom chat dari Pak Didi Haryanto. Wah, ini lumayan panjang juga sih pertanyaannya. Apakah bertani juga termasuk entrepreneur juga ya, Pak ya? Selain jam kantor ASN, karena bisnis di sektor walaupun marginnya besar, akan tetapi imitator dan kompetitor atau tingkat persaingannya luar biasa. Sehingga untuk mengimbangi kompetisi itu sangat butuh modal yang luar biasa, apalagi kalau ingin unggul dari para kompetitor. Wah, silakan ini untuk Mas Roy dijawab pertanyaan dari Pak Didi Haryanto. Ini Oke, bagus juga nih pertanyaannya. ini dari Mas Didi Haryanto ya, atau Pak Didi Haryanto. Hmm. Nah, bertani. Nah, ini kalau boleh tahu, petani apa, Pak? Kalau misalnya bertani, apakah jadi entrepreneur? Sebenarnya entrepreneurship, seperti yang tadi kita bilang ya, adalah kita semua, profesi apapun kita sebenarnya bisa jadi entrepreneur. Entah petani, entrepreneurship, ya, entah sebagai guru yang punya spirit entrepreneur, ya. Kalau di dalam perusahaan itu namanya intrapreneur, ya. Jadi Pak Ciputra ya, Pak Ciputra yang bikin Ciputra Group, Ciputra Mall dan lain-lain, dia pernah bilang, Anda karyawan pun bisa punya spirit entrepreneur. Namanya dia kasih istilah pun ya, dia sendiri bahkan kasih istilah ya, intrapreneur ya, yang punya pemikiran inovatif, yang punya kreativitas, gimana caranya doing something better, better and better, teman-teman. Tidak ada hal yang perfect, yang ada adalah tambah lebih baik caranya, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Termasuk juga bertani, teman-teman. Ya, termasuk juga bertani. Sebenarnya selalu ada celah bagi kita untuk berinovasi. Misalnya bertani, saya tidak punya bisnis bertani, tapi saya akan jawab secara umum. Nanti teman-teman juga bisa praktekkan di dalam bisnisnya teman-teman masing-masing sesuai dengan kategori bisnis dan produknya teman-teman masing-masing. Kalau misalnya teman-teman bertani pun ya kan, selalu ada celah di mana kita bisa doing something better than kompetitor. Lebih baik daripada kompetitor. Entah kita kirimnya lebih awal, tidak pernah terlambat, ya. Entah kita kasih garansi, Pak, kalau di tempat lain, misalnya pengirimannya selalu terlambat, di kita tidak akan pernah terlambat. Kalau saya terlambat, saya yang bayar Bapak. Denda saya akan bayar dendanya ke Bapak. Saya malah yang akan kasih duit. Nah, karena itu komitmen saya. Bisa kasih garansi. Kalau misalnya teman-teman bikin yang namanya produk, ya kan, entah itu teman-teman bertani, ketika ada pengiriman kan biasa terlambat dan lain-lain, entah teman-teman kasih bonus apa. Misalnya, oh nanti yang busuk itu sekian, ya kan sekian persen, teman-teman jaga kualitas. Supaya nanti ketika di-deliver ke tempatnya customer teman-teman, itu tingkat busuknya itu bisa minimal, teman-teman. Kalau teman-teman tahu produk Jepang, kalau karena kita ngomongin bertani ya, kalau teman-teman tahu produk di Jepang, ya produk di Jepang, saya pernah ke Jepang, ya. Kalau teman-teman lihat itu makanannya, buah-buahnya itu mahal-mahal, teman-teman. Tapi manis-manis dan enak, teman-teman. Manis dan enak, tapi mahal. Dan unik. Kenapa dia jual mahal, dia laku, teman-teman. Karena dia benar-benar jaga kualitas. Gak cuma dari segi bertaninya saja, kalau teman-teman tahu yang namanya beef ya. Beef ya, sapi ya. Kalau sapi di Jepang, itu bahkan di dokumentasinya juga. Itu kalau teman-teman berternak di Jepang, itu bahkan sapinya sendiri dikasih musik, ya teman-teman ya. Saking dia itu sangat-sangat konsen dengan kualitas. Gimana caranya sapinya happy, teman-teman ya. Setelah dibersihkan, itulah kenapa ada grade-grade-nya ya. Wagyu itu grade ini, grade ini, grade ini. Jepang itu wagyunya grade-nya luar biasa. Kualitasnya sangat tinggi, teman-teman. Akhirnya dia bisa charge ke customer lebih mahal. Karena dia nggak bisa bersaing murah-murahan ya. Jadi ada persaingan bersaing murah-murahan ya. Jadi makin murah makin laris ya. Kalau di Jepang, itu petaninya atau dia peternaknya itu mikirnya gimana kualitasnya semakin tinggi. Karena dia otomatis nggak bisa semakin murah, teman-teman. Dia kalah semakin murah. Biaya tenaga kerja di Jepang ya, orang Jepang, untuk gaji orang Jepang udah puluhan juta. Gimana dia caranya bersaing murah-murahan. Tapi dia bersaing dari segi kualitas, teman-teman. Jadi sebenarnya ada ya, di setiap bidang di dalam bisnis kita, ada yang bisa kita optimasikan ya. Ada yang bisa kita tingkatkan, entah kualitasnya kita tingkatin ya, persentase busuknya kita kurangin ya, gimana cara variannya kita juga bisa banyakin. Kalau di kompetitor misalnya teman-teman bertani duren ya, duren di pasaran itu ini, teman-teman bisa bikin varian baru. Itu kan sebuah diferensiasi ya, sebuah perbedaan ya. Negara ini, negara Thailand duren montong ya, negara Malaysia Singapura musangking durennya.
Indonesia, kita bisa bikin merek baru durian ini. Kita populerkan bisa, ya teman-teman ya. Kita bisa tempel. Bahkan itu dipraktikkan juga teman-teman. Kalau teman-teman tahu namanya pisang ya, pisang Cavendish. Nah, pisang Cavendish itu bukan pisang impor, pisang Indonesia teman-teman. Tapi kualitasnya bagus ya. Jadi di supermarket tuh harganya bisa dicas lebih mahal daripada pisang-pisang yang lain teman-teman ya. Bisa dimereki sendiri, diplastiki ya. Manis, pisangnya besar teman-teman ya. Jadi bahkan dari segi buah pun bisa. Dari segi pertanian bisa. Jadi banyak cara. Atau dari segi efisiensi timnya teman-teman misalnya. Kalau misalnya di tempat lain ya, dari segi berapa meter hasilnya sekian ya, berapa hektar hasilnya sekian. Kita hasilnya bisa lebih banyak, lebih produktif. Tim kita lebih bersemangat. Ada banyak cara. Kita bikin jadwal ya. Kita bikin jadwal kita banyak cara untuk membenarkan. Jadi yang namanya entrepreneurship itu pemikirannya adalah tidak ada sesuatu yang sempurna, teman-teman. Kesempurnaan hanya milik Tuhan ya, hanya milik yang di atas. Tapi kita bisa doing better and better, better and better, teman-teman.